Tim GKRI, tim timer, silakan Pak. Oke, tadi Pak Henry Tan bicara panjang lebar, hampir dalam tiap kalimat ada kekonyolan, kesalahan, bahkan fitnah. Karena dikatakan bahwa Allah Tritunggal itu tiga Allah. Kami tidak pernah mengatakan semacam demikian. Nah, fitnah semacam demikian dalam suatu perdebatan ini konyol bukan main ya. Lalu tadi dikatakan Arkantos dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu Alkitab apa yang dipakai? Kok bisa Yohanes 1 ayat 1 Arkantos itu tidak pernah ada ya, dan diartikan sebagai Tuhan. Lalu juga pada Yohanes 1 ayat 1 kata bersama-sama tidak perlu bingung dan sebagainya. Lalu diartikan apa? Silakan. Baik, nah stop dulu timernya. 11 menit nanti. Stop dulu timernya, silakan. Nah, jadi ada pertanyaan dari tim GKRI kepada tim GAFU, mohon direspon, silakan Pak. Ya, mudah-mudahan habis waktunya sehingga aku nggak perlu jawab. Pak, kenapa Arkantos? Bahasa Yunaninya Tuhan itu Arkantos, Pak. Kalau Allah itu Theos. Ya, Bapak klik di Google ya. Tuhan itu Arkantos, Allah itu Theos. Ya, pada mulanya firman pahami sebagai Arkantos. Pada mulanya firman bersama-sama Theos, Allah itu Theos. Masalahnya kan Tritunggal selalu mengatakan pada mulanya Theos bersama apa Allah? Theos lagi. Ada Theos 1, Theos 2. Setan 1, setan 2. Seperti itu Pak. Arkantos itu Tuhan. Ketika Bapak memahami bahwa pada mulanya adalah Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah, very clear seluruh Alkitab, tidak ada yang nabrak. Tuhan itu roh, Allah itu roh. Roh yang satu roh yang sama. Wes clear Pak. Kami itu cuma perlu 5 menit untuk belajar Yohanes 1 ayat 1. Betul Pak Gerson? Iya. Kami 35 tahun di Tritunggal nggak ngerti nih. Ini kenapa saya mengatakan pahami sebagai Arkantos Pak? Kalau Arkantos benar, ya, karena Arkantos ya, Tuhan itu pernah jadi Yahweh, pernah jadi Firman, nanti jadi Yesus, tubuh kemuliaan, sekarang sebagai anak domba. Anak domba itu Tuhan, maka anak domba dan Allah. Ada tahta anak domba, ada tahta anak Allah. Enggak berubah dari dulu. Firman Allah. Wahyu 19:13. Namanya adalah firman Allah. Dulu firman dan Allah, sekarang pun firman Allah. Balik lagi apa? Sekarang firman itu anak domba. Anak domba itu roh Tuhan. Ya, kalau Anda memahami Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah. Berarti Tuhan beda. Aku malas jelasinnya. Masa Tuhan beda dengan Allah? Kan roh yang sama. Kalau roh manusia, setan 1 sama setan 2 roh. Kalau Allah satu nggak? Tuhan sama Allah itu satu roh. Saya memakai Arkantos supaya aku tuh ingin saudara-saudaraku dari Tritunggal itu mosok Yohanes 1 ayat 1 2000 tahun gak clear sih Pak? Ya? Nah, Pak Is ini bagiannya Pak Is Pak. Cintai Pak waktunya Pak. Ya, jadi memang Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Jadi dari zaman dulu, seperti lama itu firman, kemudian Yahweh, ya. Setelah itu Yesus fisik. Ya. Setelah itu Yesus kebangkitan. Setelah itu tubuh kemuliaan. Anak domba. Bingung kabeh loh. Ya. Namanya tetap seperti Yudas 1 ayat 25 dari dulu sampai sekarang. Yaitu Yesus. Bingung. Yesus atau Yohanes 17 ayat 6 tadi. Namamu yang kau berikan kepadaku. Namamu itu nama Yesus. Yang kau berikan kepadaku. Nah itulah
Jadi kalau memahami itu juga Yohanes 1 ayat 1 menjadi keliru. Yesus yang roh itu dari dulu sampai sekarang ya tetap Allah. Pernah nggak sedetik Yesus nggak jadi Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Ketika Yesus jadi manusia, Yesus jadi Tuhan. Di surga ada siapa? Allah. Namanya siapa? Yesus. Tidak pernah sedetik pun Yesus tidak jadi Allah. Pernah nggak Bapak jadi Allah? Sedetik pun Bapak tidak pernah jadi Allah. Tak balik sekarang. Tunjukkan ayat ada Bapak pernah jadi Allah. Sedetik pun. Tak pernah ada Bapak disembah sebagai Allah. Nggak pernah ada. Selalu yang disembah itu Allah. Allah siapa namanya? Yesus. Saya nggak akan nyanyi lagu Sokadol mentul-mentul ya, jangan harap saya nyanyi di sini. 11 menit. Mudah-mudahan saya inilah ya. Tapi saya pengennya bapak-bapak ibu ini silakan bernarasi. Saya sudah sampaikan, nanti silakan bernarasi. Silakan bapak-bapak mencerna sendiri. Saya hanya mengingatkan Allah menghendaki semua manusia selamat. Untuk selamat di bawah kolong langit ini hanya dalam nama. Enggak, anak TK juga tahu Pak. Enggak usah dipinter-pinter, Yesus itu Bapa dalam nama Yesus. Bapak anak Roh Kudus ya itu enggak usah dipinter-pinter. Pak setan tahu satu. Wes toh Pak. Ya. Wes monggo 10 menit nanti untuk penutupannya Pak. Oke. Wes thank you. Baik, timer di stop. Silakan bernarasi monggo. Ya, silakan. Oke, saya tunjukkan Yohanes 1 ayat 1 di dalam bahasa Yunani. Tolong ditampilkan, Pak Endi, Pak. Tolong lihat di belakang dan tunjukkan kata arkantosnya di mana. Si ngerti juga. Si ngerti juga ini. Stop dulu. Timernya. Pak, saya Sebentar, Pak. Nah, silakan. Saya itu mengedukasi Bapak. Pahamilah firman itu sebagai arkantos. Di situ tidak ada arkantos. Pahamilah firman itu sebagai Tuhan. Nah itu clear. Aku nggak ngomong gitu ada Tuhan. Saya tuh ingin mengedukasi Bapak. Kalau pada mulanya adalah Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan adalah Allah. Clear. Nah Tuhan itu bahasa itu apa? Arkantos. Aku tidak mengatakan di situ ada arkantos. Tidak. Arkantos ya. Sorry Pak, arkontas ya Pak yang benar ya. Sorry Pak. Benar Bapak, arkontas mungkin yang benar ya. Tuhan itu bahasa Yunani-nya arkontas itu Bapak benar itu. Mudah-mudahan segera ya Pak. Bapak, terima Yesus Kristus, the only one Lord and God. Selamat Pak, dijamin selamat masuk surga. Jaminanmu tuh Pak. Arkontas saya kembali arkantos karena saya teos kan orang banyak teos ndobos teos ndobos Pak nggak tahu teos ndobos nggak tahu ya teos pada mulanya nggak tahu kalau orang itu selama pada mulanya teos bersama-sama dengan teos adalah teos ndobos arkontas saya mau meminta dipahami sebagai arkontas betul Pak pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah. Tuhan adalah Allah. Anak SD langsung ngerti. Kalian langsung ngerti dia. Tuhan bersama-sama dengan Allah. Tuhan itu adalah Allah. Langsung ngerti dia. Langsung ngerti Pak. Tapi kalau firman muter-muter 35 tahun saya. Bapak Ibu berapa tahun? Yohanes 1 ayat 1. Firman itu apa Pak? Pikiran Pak. Perkataan Pak. Ya, gak mungkin Pak. Perkataannya jadi manusia. Dia bisu Pak. Pikiran jadi manusia diedan. Ya wes, hampir habis. Pun monggo Pak silakan Bapak bernarasi. Aku lebih senang Bapak ini bernarasi. Monggo silakan. Supaya Bapak semua tahu narasi naiknya kita biar orang. Kita biar tidak ya. Saya kembali mengingatkan Gusti Allah itu mau semua ini diselamatkan. Semuanya. Perhatikan 1 Timotius 2 ayat 4 diselamatkan ada koma dalam pengenalan kebenaran tentang Kristus Yesus.
Enggak sembarang selamat, Pak. Ya, karena banyak orang di luar sana ngomong ikut aku juga selamat. Enggak, ya. Selamat itu enggak terus sak geleme dhewe semaunya sendiri, enggak. Selamat itu in the name of Jesus Christ. Enggak pernah ada, Pak. Percaya Tritunggal selamat, enggak pernah ada. Kalau tak kasih hadiahnya ada. Ya. Oke, clear. Baik, stop. Ya, waktu segera saya serahkan ke tim GKRI, silakan. Pak, narasi aja, Pak. Enggak usah nanya, Pak. Monggo. Arkontos atau arkantos itu tadi itu ada di ayat mana dan dengan otoritas apa saudara mengubah kata theos atau theon di sini ini menjadi arkontos atau arkantos itu? Silakan. Aduh, Silakan, Pak. aku nggak mau jawab. Saya orang ngerti juga, Pak. Pak, aku ini mengedukasi Pak, tolong pahami theos atau theon itu sebagai arkantos. Aku tidak merubah itu. Aku meminta Bapak memahami itu supaya Bapak jadi clear pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah. Isi orang itu juga. Bapak Ibu, paham? Kalau saya meminta pahami firman itu Tuhan. Oke, aku pakai bahasa Indonesia. Pada mulanya firman, tolong dipahami firman itu Tuhan, Pak. Ya, firman yang sama nanti ada di Wahyu 13, Wahyu 19 ayat 3. Dan namanya. Jadi firman itu punya nama, Pak. Wahyu 19:13. Bacain sebentar aja. Bentar. Tolong Wahyu 19:13. Firman itu punya nama, Pak. Arkantos nggak mudeng-mudeng. 4 kali aku menjelaskan. Aku tidak mengatakan itu dirubah arkantos. Pahamilah itu sebagai itu. Maka Anda akan clear. Wahyu 19 ayat 13. Dan namanya, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. nah, firman Allah, pada mulanya firman dan Allah. Kagungan asmo, Bapak Ibu, aku pakai ngomong bahasa Jerman ini biar kalian semua pada tahu. Firman dan Allah itu kagungan asmo, bahasa Jerman. Nanti translate bahasa Jerman kagungan asmo, jawabannya Kenio. Ya, lah nek firman itu pikiran, nggak punya nama. Nek firman itu apa? Selain pikiran, apa tuh? Nggak punya nama, Pak. Dan firman itu pakai S huruf besar. Perhatian di sini, firman itu S pakai huruf besar. Yang ini itu bukan perkataan Allah. Maka berfirmanlah Allah, itu F-nya huruf kecil. Pada mulanya adalah firman, itu Tuhan. S-nya huruf besar. Pak, kami nggak ngakui huruf besar. Makanya kamu 2000 tahun nggak paham. Ya, kami itu selalu mengatakan firman ini F huruf besar, betul? Cek F huruf besar. F huruf besar kok disamain dengan firman Allah. 2000 tahun nggak clear. Pokoknya aku belain Allah itu harus Tritunggal, Pak. Jadi firman harus beda dengan Allah. Yo wis kono. Nggak tenang, Pak. Monggo Pak bernarasi, Pak. Ojo lagi tanya lagi bagaimana Anda pakai dasar apa mengganti firman Tuhan. Ya, aku cuma ngasih tahu kalau Anda bisa paham itu, nih buktinya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, kapan-kapan kami ngerti Pak Yohanes 1:1. Dalam waktu 5 menit pelajaran kesekian dari sekolah kitab kami, langsung paham dia. Kita selama ini nggak pernah ngerti ya Pak, firman itu ternyata huruf besar artikan aja Tuhan. Ternyata nggak nabrak-nabrak. Dan nanti kembali ke 19:13. Firman itu kagungan asmo, Pak. Firman itu punya nama. Namanya siapa? Yesus Kristus. Mau disebut Yesus Al-Masih boleh, mau disebut Yesus Kristus boleh, mau disebut Isa Al-Masih boleh, mau disebut Yesus Jidu boleh, mau disebut Yesus Kirisuto boleh. Karena Pontius Pilatus menulis di dalam Yohanes 19 ayat 20. Apa yang kutulis tetap tertulis, 3 nama, Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, Yesus. Ya. Jadi di Indonesia disebut Yesus boleh, Pak. Ya, di Cina disebut Yesus Jidu, di Jepang disebut Yesus Kristo. Ya, di Amerika Jesus Christ, di Arab Isa Al-Masih boleh. Ya, Pak. Itu karena Pontius Pilatus.
Clear? Jadi kalau di sini menyebut Tuhan Allah Yesus Kristus boleh. Ya, di Arab Rab Tuhan Allah, ya Allah wa Rabbani Isa Al-Masih boleh. Pak Didi bisa bahasa Arab dulu. Aku biar mantan kono kok. Ya Pak, yang Bapak belum tahu, aku mantan sana di atas rata-rata. Lalu Tritunggal di atas rata-rata juga. Tapi aku semangat ya Pak. NKRI Indonesia Pancasila 2 menit 49 benteng. Soalnya enggak kan aku nggak bisa jawab Pak. Itu yang saya mau. Benteng bernarasi silakan bapak-bapak ini pada dengar. Narasinya Alkitabiah kok. Ya, clear ya Pak ya. Jadi nanti pulang diam-diam di rumah. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah. Nanti terus pikiran dibuka Pak. Lukas 24 ayat 45. Ting 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 ting, kita langsung paham, kami langsung paham. Ternyata Elohim itu salah paham, langsung paham Pak. Kalau nggak percaya ikut sekolah kitab kami gratis, tak jamin hal-hal seperti ini dalam satu pelajaran langsung clear semua. Pak sudah ya Pak, 2 menit ini ya, aku nanti nggak bisa nutup ya. Baik. Stop namanya ya. Baik, nah rupanya kepenasaran Pak Budi Asali ini untuk argumennya dari tim GAFU mungkin perlu dikurangin Pak karena waktunya sudah mau habis. Jadi mendingan saya mau tahu karena pertanyaan tadi saya tidak dijawab. Saya tanya Arkantos atau Arkontos itu ada di Alkitab bagian mana, ayat mana? Silakan. Nah, gimana Pak Henry? Lah waktu gua habis, apa boleh jawab? Silakan dihabiskan aja Pak. Banyak jawab ayatnya di mana? Kalau masa 2 menit aja. Silakan Pak. Iya Pak, saya paham juga. Ya. Aku meminta untuk memahami firman itu sebagai Tuhan. Lalu kita kok kayak ayatnya yang lebih. Ya, firman yang sama ada di Wahyu 19 ayat 13. Ya, podo Pak Guru podo sama. Di Wahyu 19 ayat 13 ditulis namanya ialah firman Allah, persis sama, F-nya juga huruf besar, Allah-nya juga huruf besar, persis sama dengan firman Yohanes 1 ayat 1. Lah nek firman itu punya nama, maka Yohanes 1 ayat 1 firman juga punya nama. Siapa dia? Yesus. Lah Yesus jadi apa firman itu? Jadi Tuhan. Itu. Maka namanya adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus. Terus aku mau ngomong apa? Ya, saya rasa Bapak ini ngerti nih Bapak ini 53, 52. Ya clear ya. Jadi seperti itu. Saya harap semuanya sudah clear ya. Seperti itu ya. Yohanes 1 ayat 1 selalu dilingkan ke Wahyu 19 ayat 13. Itu in the beginning Yohanes 1 ayat 1. Nanti di sini terakhir ya. Awal sama akhir sama, firman Allah. Ya kalau nggak paham ya wis, selamat tidak paham. Ya. Penjelasan itu sudah very clear ayat pakai ayat itu. Ya, itu saja. Oke. Baik, mungkin bisa ditambahkan. Masih ada 15 detik, masih jalan terus? Itu masih jalannya. Atau mungkin mau dibacakan Wahyu 19:13? Udah tadi. Udah ya. Baik, jadi cukup. Ya, jadi waktu yang diberikan kepada tim GAFU sudah habis. Maka sekarang tinggal menghabiskan waktu yang dimiliki oleh tim GKRI. Monggo Pak Budi. Hanya menunjukkan ayatnya tidak bisa, tapi ngaku Alkitabiah. Tapi saya itu omong kosong. Sekarang saya tidak bahas semua kalimat-kalimatnya dia karena penuh kekonyolan, lari kemana-mana, tidak ada gunanya. Berapa puluh miliar itu tumbuh dari mana, saya tidak habis pikir ya. Tapi saya akan sekarang menyerang mereka bahwa Allah itu cuma satu pribadi. Yang 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Ia itu Bapak mestinya karena mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah kalau memang cuma satu pribadi, bagaimana Bapak mengaruniakan anak yang tunggal ini? Mestinya anak mengaruniakan dirinya sendiri gitu ya. Atau gimana, nggak ngerti saya. Tapi ini jelas menunjukkan menurut saya ini dua pribadi.
Jadi itu saja sudah membuktikan mereka salah. Kalau dikatakan Allah itu cuma satu pribadi. Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Kalau satu pribadi, Allah mengutus dirinya sendiri. Ini sama sekali tidak masuk akal. Laki-laki mesti ada dua pribadi di sini. Tapi mereka bilang satu pribadi. Tapi ngaku tidak biar. Ngaku very clear. Bagi saya very unclear dan very confusing. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, yakni Allah membawa anak yang sulung ke dunia, kenapa tidak dikatakan ia membawa dirinya sendiri? Lalu 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia. Lagi-lagi Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kenapa tidak dikatakan mengutus diri sendiri kalau memang satu pribadi? Lalu ya 14 ayat 26. Tadi kita bicara Bapak dengan anak terus ya. Sekarang mulai bicara Roh Kudus. Ya 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Bapak mengutus Roh Kudus. Kalau memang satu pribadi ya Bapak mengutus dirinya sendiri. Lagi-lagi menabrak mereka. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang, jadi lagi-lagi Yesus mengutus penghibur. Kalau memang satu pribadi, Yesus mengutus dirinya sendiri. Ya. Dan roh kebenaran dikatakan keluar dari Bapa. Lalu ia Roh Kudus itu ya, akan bersaksi tentang aku. Mestinya ya aku bersaksi tentang aku kalau memang cuma satu pribadi. Semua kacau balau tidak karu-karuan gitu bilang clear. Apanya yang clear? Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini padamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Akhirnya ada dua pribadi. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya rahmati kita yang berseru ya apa ya Bapa. Sekarang saudara, Markus 1 ayat 11. Ini peristiwa Yesus baptis ya. Lalu terdengar suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ini kalau memang cuma satu, jangan bicara. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Kalau cuma satu pribadi, pasti dia ngomong apa saya tidak ngerti ya. Akulah diriku sendiri, aku mengasihi diriku sendiri, kepada akulah aku berkenan. Maksudnya begitu mungkin tidak ngerti lah. Jadi doktrin tentang Allah yang cuma satu pribadi ini kacau balau dan tabrakan dengan puluhan kalau tidak ratusan ayat dalam Alkitab. Lukas 3:22, turunan Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ketiganya muncul bareng ya, Roh Kudus, Anak, dan suara di surga, Bapa. 3. Dan ini tunggal. Matius 11:25-26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia mau mempersiapkan. Aku bersyukur kepada diriku sendiri. Mestinya begitu kalau satu pribadi. Tapi jelaskan dua pribadi. Bagian akhirnya ayat 26, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Lalu Matius 26 ayat 39, ini dia berdoa. Yesus berdoa. Ya maju sedikit sujud berdoa, katanya, ya Bapakku. Ya berdoa kepada Bapa. Kalau cuma satu, dan itu Yesus, ya diriku sendiri. Mestinya begitu. Tapi ini sama sekali tidak seperti itu. Yohanes 11, 41-42, bagian yang warna merah ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Bagaimana siapa mendengar siapa kalau orangnya cuma satu? Saya kira saya tidak perlu lanjutkan, ini ada banyak sekali. Ya, saya sekarang
pindah ke yang tadi belum saya selesaikan. Tadi sudah saya tunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah, dan mereka sudah menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah. Nah, jadi ada esa, ada jamak. Ini sudah bayang-bayang Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama. Tapi jamak itu berapa? Ini ada bayangannya juga ya. Poin D ya. Penggunaan nama Tuhan atau Yahweh 3 kali berturut-turut dalam Bilangan 6, 24 sampai dengan 26. Dan itu berkat imam besar kepada Israel. Dan sebutan kudus bagi Allah 3 kali berturut-turut dalam Yesaya 6 ayat 3. Saya bacakan. Bilangan 6, 24, 26. Tuhan memberkati engkau, Tuhan berserta semua Yahweh ya, dan melindungi engkau. 25. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 26. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kenapa kok 3 kali kata Tuhan? Berkat dari 3. Yahweh, Yahweh, Yahweh 3 kali. Mengapa tidak 5, 7, 1? Ini ada bayang-bayang dari Tritunggal. Sekarang Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang pada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah 3 kali. Yahweh semesta alam. Kenapa lagi-lagi 3 kali, tidak 5 kali, tidak 7 kali, 10 kali? Ini jelas kan ada hubungannya dengan Tritunggal. Karena dalam perjanjian baru itu jelas lebih jelas lagi ya. Saya tidak perlu memberikan terlalu banyak ayat. Matius 28 ayat 19 itu, kan untuk pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata nama itu ada dalam bentuk tunggal. Dalam terjemahan Inggris saja sudah kelihatan name, bukan names. Padahal 3, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini formula baptisan. Sebetulnya saya tadi mau tanyakan mereka kalau baptis itu dalam nama apa gitu ya. Tapi mereka tidak ada waktu untuk jawab, toh tidak ada gunanya. Jadi karena ini 3, tapi name-nya bentuk tunggal, ini jelas menunjuk pada Tritunggal. Lalu sekarang 1 Korintus 8 ayat 4-6 tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Pasti mereka senang dengan ayat ini ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Ini Allah huruf kecil pasti dewa, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Dewa-dewa banyak ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Kata Allah dan Tuhan itu pasti dewa-dewa ya. Tapi kata Allah dan Tuhan yang huruf besar dalam ayat 6 itu diawali dengan huruf besar. Dan dikatakan hanya ada satu. Jelas menunjuk pada Allah dan Tuhan yang sungguh-sungguh. Saksi Yehuwa dan Yetarian sering menggunakan ayat 6a-nya saja dan berkata hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan itu dianggap menunjukkan Yesus bukan Allah. Tapi kalau kata-kata hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, diartikan Yesus bukan Allah, maka ayat 6b-nya dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, harus diartikan bahwa Bapa bukan Tuhan. Dan ini lagi-lagi kekonyolan dalam teologi dari saksi Yehuwa maupun Unitarian, karena mereka mempercayai Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang terpisah secara total, maka mereka pasti pusing menafsirkan ayat ini. Kalau mereka mengatakan Bapa bukan Tuhan, itu tidak masuk akal dan tidak alkitabiah. Kalau mereka mengatakan Bapa adalah Tuhan, maka itu berarti ada dua Tuhan, dan bertentangan dengan ayat 6b yang mengatakan dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya cara menafsirkan bagian ini adalah dengan doktrin Allah Tritunggal. Bagi orang Kristen yang percaya doktrin Allah Tritunggal, 1 Korintus 8 ayat 6 bukan problem. Memang hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Tapi Yesus juga adalah Allah
Dan ini tidak bertentangan dengan kata-kata hanya ada satu Allah. Karena kita mempercayai Yesus dan Allah itu satu. Yohanes 10:30. Nanti kita akan melihat ayat itu. Juga, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus ayat 6b. Tetapi kita tetap mempercayai Bapa sebagai Tuhan. Dan ini tidak bertentangan dengan kata-kata hanya ada satu Tuhan. Karena kita mempercayai Bapa dan Yesus itu satu. Perjanjian baru menunjukkan secara lebih jelas ya pribadi-pribadi yang berbeda dalam diri Allah. Pertama, dalam PL Yahweh atau Yehova disebut sebagai penebus dan juru selamat. Deretan ayat ya. Dalam PB anak Allah atau Yesuslah yang disebut demikian. Lagi-lagi sederetan ayat. Yang kedua, kalau dalam PA dikatakan bahwa Yahweh tinggal di antara bangsa Israel dan di dalam hati orang-orang yang takut akan dia. Sederetan ayat lagi. Maka dalam PB dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang mendiami gereja atau orang percaya. Sederetan ayat lagi. Yang ketiga, perjanjian baru memberikan pernyataan yang jelas tentang Allah yang mengutus anaknya dalam dunia. Yang 3:16, kalau 3:4, ayat 4 dan sebagainya. Dan tentang Bapa dan Anak yang mengutus Roh Kudus. Bagaimana bisa saling utus kalau cuma satu pribadi? Yang keempat, dalam PB kita melihat Bapa bicara kepada Anak dan Anak bicara kepada Bapa dan Roh Kudus berdoa kepada Allah dalam hati orang yang percaya. Ayatnya ada semua di sini. Yang kelima, dalam PB kita melihat ketiga pribadi dalam diri Allah disebut dalam satu bagian kitab suci. Matius 3:16 dan sebagainya. Ya, saya bacakan saja Matius 3:16-17, Matius 28:19 saya sudah dibaca. 1 Korintus 12 ayat 4-6. Bapak bisa tunjukkan ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa. Ya, jadi itu menunjukkan adanya tiga pribadi. Lalu 2 Korintus 13 ayat 13. Ini digunakan biasanya sebagai berkat terakhir dalam gereja. Dan oleh Paulus juga berkat kepada jemaat Korintus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah itu Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kalau mereka mestinya diganti kasih karunia Yesus dan kasih Yesus dan persekutuan Yesus menyertai kamu sekalian. Saya tidak bicarakan ayat saksi, ayat yang tidak sah dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya setuju ayat itu tidak sah. Jadi saya tidak mau menggunakan itu. Tapi kita punya banyak sekali dasar kitab suci yang menunjukkan dasar dari ini satu ayat yang ini saya bahas ya. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini dalam Yunaninya ego, kai, hopater, dan esmen. Saya berikan terjemahnya di bawahnya ya. Ego itu I, aku ya. Kai itu dan, hopater itu the father atau sang Bapa. Dan itu satu, as men kami adalah.
Jadi kalau mau diterjemahkan secara hurufiah, I and the Father, we are one. I and the Father, kalau mereka mestinya I and I, aku dan aku. Dan tidak mungkin bisa bilang we. I am one. Tapi ayatnya tidak bilang demikian. Mau Alkitabiah atau mau percaya mereka yang ngomongnya pada konyol semua. Aku dan Bapa, kami adalah satu. Lalu ayat 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Pertama, kita kalau percaya Kristus jelas sudah terima Roh Kudusnya. Karena kami ini Bapak dan Anak. Jadi Tritunggal itu akan menghuni kita. Dan kalau mereka, saya tidak tahu mereka mau tafsirkan ayat ini bagaimana. Ini ayat yang ini sudah dibahas. Yang lain juga sudah. Saya kira tidak terlalu banyak yang perlu saya persoalkan. Jadi saya menyimpulkan saudara bahwa dalam kitab suci itu cuma ada dua kelompok ayat. Yang satu menunjukkan keesaan Allah, dan itu sering digunakan untuk menyerang kami. Saya aminkan ayat-ayat itu saudara, karena kalau tidak ada ayat-ayat itu, dari mana kita dapat Tritunggal? Tunggalnya dapat dari mana? Justru ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah, seperti yang dikatakan Yakobus 2 ayat 19, Ulangan 6 ayat 4 dan sebagainya, itu kami terima dan kami aminkan dan kami pakai menjadi dasar dari doktrin Tritunggal. Tunggalnya dari sana, trinya dari ayat-ayat yang menunjukkan adanya kejamakan tertentu dalam diri Allah. Lalu ayat-ayat lain yang sudah saya jelaskan tadi, jamak itu 3 karena adanya Tuhan, kudus, dan Matius 28 ayat 19 kata name Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Jadi saya kira itu sangat-sangat jelas. Kalau saya memang betul-betul clear. Kalau mereka itu amburadul, karu-karuan, mengatakan 35 tahun percaya Tritunggal, tapi sekarang tidak percaya Tritunggal. Itu menurut saya dari dulu tidak pernah mengerti tentang Tritunggal. Kalau saya mengerti tentang Tritunggal, dasar-dasarnya dalam 1 miliar tahun pun saya tidak akan mengubah pandangan saya. Ya, jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan Allah cuma satu ya. Satu Allah, satu Allah yang Esa. Jadi semua dasar dari Tritunggal itu ada semua. Dan lagi satu hal yang ingin saya tambahkan, seperti kemarin sudah saya katakan kepada Pak Donitan dalam debat dengan Muslim, kalau otak kita yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas, itu yang tidak masuk akal. Dalam kelompok mereka ini, Allah itu satu hakikat, satu pribadi, cuma 3 manifestasi, bisa diilustrasikan secara sempurna seperti yang tadi saya katakan. Pak Editan terhadap istrinya dari suami, terhadap anaknya dari bapak, terhadap cucunya dari engkau, tapi dia cuma satu pribadi. Kalau itu memang melampaui akal, tidak bisa ada ilustrasi yang cocok. Saya mencoba memberikan ilustrasi tentang Tritunggal. Ini anak, ini bapak, ini anak, ini Roh Kudus. Mereka punya sifat-sifat yang sama. Fotonya tingginya sama, warnanya sama, dalamnya sama, dan semua sama. Ya, sifat-sifat bapak, anak, dan Roh Kudus memang semua sama. Sama-sama Maha Suci, Maha Kuasa, kekal, dan sebagainya. Ya, tapi yang ini bukan ini.
Yang ini bukan ini. Itu dalam bahasa Inggris ada istilahnya distinct, ya. Bukan different. Kalau ini diganti ini, different sudah. Ngerti ya? Tapi kalau begini, distinct, bukan different, sama ini. Tapi ini bukan ini bukan ini. Ini ilustrasi. Apakah ilustrasinya sempurna? Tidak. Kenapa? Ini hakikatnya 3. Adanya sendiri, adanya H2O, H2O. 3 hakikat. Alat itu mengganggu, tidak ada ilustrasi yang cocok tanpa cacat. Demikian juga kalau kita belajar tentang kristologi, doktrin tentang Kristus, satu pribadi dengan 2 hakikat, tidak ada ilustrasi yang cocok sempurna. Karena memang dua-dua bicara tentang Allah dan itu melampaui akal. Ilustrasi hanya sebagian saja, tapi tetap semua ilustrasi cacat karena ini doktrin melampaui akal dan itu yang masuk akal. Akal yang terbatas tidak bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Understand bisa, comprehend tidak bisa, mengerti total tidak bisa, mengerti sebagian sejauh alam mengizinkan bisa. Saya kira waktu saya kebanyakan daripada dengan mereka. Saya akhiri sampai di sini saja. Gitu Pak. Ya, Rela Pak, 17 menit Pak. ya ada apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, kalau begitu dari tim GKRI mengakhiri narasinya dan masih mempunyai waktu 17 menit 39 detik. Itu Pak ya, informasi ya. Nggak mau dirubah? Baik. Saya mengusulkan kalau kita ada sesi tanya jawab gimana Pak dengan para hadirin di sini? Boleh? Kayak gitu kan boleh? Tadi kan mau jawab 1 menit kan ya kan? Banget. Gimana? Kita buka ya Banget. sesi tanya jawab ya. Mic-nya masih ada 1 lagi untuk yang nanti mau bertanya. Ada? Baterai yang mau habis Mas. Tolong diganti dulu. Saya siapkan mic untuk penanya. Gantian Mas. Baik, nah para hadirin di sini yang mungkin mau bertanya kepada kedua tim, dipersiapkan dulu pertanyaannya. Nanti saya akan tunjuk siapa yang tutup tangan, ya. Nanti tolong disebutkan nama dan dari lembaga atau kota mana. Gitu. Udah. Mic-nya ada lagi buat penanya? Aku sedikit ngasih tahu sedikit aja. Boleh? Setengah menit Pak ya, boleh ya? Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan buka kali ini. Satu-satunya ayat Tritunggal di dalam Alkitab adalah Wahyu 16 ayat 13. Boleh debat sama saya, tapi saya tidak akan buka sekarang. Satu-satunya ayat yang paling pas menyatakan Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13. Pasti kalian Ya, cukup Pak. Yes. Baik. Silakan tanya. Silakan para hadirin di sini yang mau bertanya, dipersilakan mengangkat tangannya. Ada? Ini dulu nih yang Mas Putih nih. Silakan Pak, mic-nya nih. Tunggu sebentar, azan ya, azan zuhur. Kita jeda sebentar, kita dengarkan azan ya. Untuk teman-teman yang muslim dipersilakan kalau mau sholat ada musola di sebelah ruangan ini, mungkin bisa bergantian karena tempatnya juga terbatas. Oh, menanya dulu. Baik, nah ini silakan tadi yang sudah saya tunjuk bertanya. Ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Tim yang mana gitu ya? Boleh dua-duanya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, saya Pak Arif. Saya biasanya di media sosial saya memakai Arif Santo Fernandesa. Jadi mungkin di sini yang di media sosial pernah ketemu saya, ya begini bentukannya. Pertanyaannya,
Kalau untuk Bapak Pendeta Hendritan yang saya selalu ikuti Facebooknya maupun konten-kontennya dan lagu-lagunya saya hafal Pak. Mentul-mentul itu Pak. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya karena very clear ya Pak dari penjelasan Bapak, saya cuma ingin konfirmasi apakah dalam doktrin Bapak itu Allah itu mati dan kemudian status dari tubuh Yesus Kristus itu sebagai apa? Apakah hanya sebagai cangkang dan wadah atau silakan dijelaskan. Kemudian untuk dari Bapak Pendeta Budi Asali yang saya selalu ikuti juga sejak zaman dulu itu waktu diskusi masih sama Ustadz yang di Surabaya itu, yang di UMS Surabaya saya selalu ikuti, apalagi sejak zaman beliau itu berdiskusi dengan Pendeta Bambang, murid-muridnya maksudnya, Pendeta Bambang Nursena dari Ortodoks. Saya selesaikan dua kontennya yang serangan terhadap Ortodoks Assyria, saya sudah selesaikan Pak. Kemudian diskusi Bapak dengan, kalau tidak salah yang tentang apa ya kemarin, penebusan atau apa ya, mohon maaf saya agak lupa, grogi Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan langsung saja, tentu dari doktrin Trinitas tadi mengeluarkan dalil dari 2 Korintus 13 ayat 13, atau yang setelah saya cek ada tulisannya 14 karena ada 12b. Nah, di situ disebutkan setelah cium kudus itu ya Pak ya, mungkin saya nyontek ya Pak karena saya juga nggak hafal. 2 Korintus 13 kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini oleh Bapak Profesor Budi Asali, Dr. Budi Asali, dijadikan dalil Trinitas dan sangat bagus karena saya baru pertama kali ini mendengar bahwa dalil ini dipakai untuk membawa Trinitas. Yang ingin saya tanyakan, kalau memang ini membawa dalil Trinitas, tentunya kita semua mengenal perisai Trinitas seperti yang sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang oleh Bang Valen, Bang Umar Al-Fariski. Saya subscriber Bang dari sejak zaman Pak Jody dengan Pak Jody. Saya juga mengikuti Pendeta Esra Sore, Pendeta. Monggo pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan adalah dikaitkan dengan apa tadi, perisai Trinitas. Di sini ada Tuhan Yesus Kristus, ada Allah, kemudian ada Roh Kudus. Padahal kita tahu bahwa di dalam perisai Trinitas Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Berarti di sini kalau Bapak ingin membawa ini akan berkonsekuensi logis yang sangat parah Pak, dan menabrak Yohanes 1 ayat 1, yaitu karena di sini ada Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah, berarti di sini Yesus Kristus bukan Allah, karena Allah di sini dimaksudkan untuk Bapa. Demikian Pak, semoga bisa diterima. Untuk pertanyaan saya, mohon maaf jika saya menyinggung karena saya Muslim Pak, saya hanya pemerhati sehingga saya menghormati apapun doktrin dari Allah Esa, Bapak Pendeta Hendritan maupun Bapak Dr. Budi Asali. Terima kasih untuk yang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak salam, mohon maaf. Sepertinya sudah dipahami ya kedua pertanyaannya. Silakan Pak Hendritan menjawab dulu. Nggak usah pakai mic. Ini. Oke, cepat saja Pak ya. Pada waktu Yesus lahir sebagai wek-wek bayi, maka Yesus adalah anak laki-laki. Lukas 2 ayat 7. Ya, lahir bayi wek-wek anak laki-laki. Apakah dia sudah Tuhan? Belum. Apakah dia sudah Allah? Enggak. Anak laki-laki. Jangan nanti ngomong maaf ya, Tuhan kok nenen. Jangan ya. Ya, anak laki-laki. Umur 12 sampai 29 setara Allah. Filipi 2 ayat 6. Pada saat setara Allah, semua malaikat sujud pada Yesus. Ya,
Bahkan oleh Allah sendiri, Yesus itu dipanggil, tahtamu ya Allah, tetap untuk selama-lamanya kerajaanmu tidak akan berkesudahan. Itu Allah di surga itu manggil Yesus yang anaknya itu pada umur 12-29, Allah juga. Tapi setara Allah. Kenapa setara? Karena tubuhnya fisik, rohnya adalah Allah. Maka disebut setara Allah. Filipi 2 ayat 6. Oke, sampai umur 29, 12 sampai umur 29 akhir balik. Ngapain dia? Dia ada di Nazaret. Jadi apa? Jadi tukang kayu, jelas banget. Markus 6 ayat 3. Lalu 30 tahun merendahkan. Setara Allah dia harus merendahkan menjadi become humble himself, ya, menjadi hamba. Lalu mati di salib. Pertanyaannya, yang mati siapa? Dengan matinya sebagai manusia. Efesus 2 ayat 15. Tapi kan dia Tuhan juga, sebab Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Berarti yang mati Tuhan dong. Boleh, asal Anda bisa ngerti seperti yang kami ngerti. Karena Allah yang berkarya jadi fisik adalah Tuhan. Yes, Allah pernah berkarya jadi firman, pernah jadi Yahweh, pernah sekali-kalinya doang jadi fisik manusia, lalu jadi Yesus tubuh kemuliaan dan anak domba. Sekarang anak domba. Ketika Yesus mati ini Tuhan enggak? Anda boleh sebut Tuhan, karena Yesus berkata aku Tuhan. Tapi pengertiannya bukan Tuhan yang roh, Tuhan yang Allah sedang berkarya. Tubuhnya apa Pak? Tubuhnya tidak bisa binasa. Kisah 2 ayat 31 apa 39? Tidak bisa busuk Pak. Yesus ditombak, ya, ditombak, keluar darah dan air. Yohanes 20 ayat 26. Ya, sorry tidak. Lupakan. Nah, tapi ada keluar darah dan air. Lalu Yesus dikubur 3 hari 3 malam mengikuti Matius 12:40. Aneh bin ajaib Pak. Orang itu kalau dikubur tubuhnya mestinya apa? Dekoying, apa? Membusuk. Aneh bin ajaib. 3 hari 3 malam Yesus sembuh. Makan ikan goreng, minum nggak ngocor dari sini. Makanya ketika Yesus makan ikan goreng sering pada ditanya toh, ngapain Yesus makan ikan goreng? Tujuannya menunjukkan aku makan ikan goreng pasti minum juga. Nggak ada itu sini bolong keluar, bocor nggak ada. Jadi tubuhnya tidak bisa binasa. Itu bedanya tubuh Yesus sama kita. Kisah 2:31. Tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Siapa yang mati? Tubuhnya sebagai manusia. Tuhan mati nggak Pak? Tuhan boleh, tapi asal Anda paham seperti kami. Tuhan yang mati itu Tuhan Allah yang berkarya sekali-kalinya jadi fisik manusia. Sekali-kalinya. Waktu fisik manusia ada 3 bagian, anak laki-laki, lalu setara Allah, lalu menjadi hamba. Yang orang nggak tahu ya bingung. Tuhan kok nenek? Bingung, nggak ada itu yang dipelihara, yang disusui oleh Maria siapa? Anak laki-laki baru 12 tahun disebut akil balik. Lukas 2 ayat 49. Pak, Bu, Papi, Mami, bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini saya pakai bahasa saya sendiri. Ayatnya sih nggak begitu. Bukan Papi, Mami ya. Papi, Mami kenapa? Aku kan harus berada di dalam rumah Bapakku. Berarti aku ini sudah akil balik. Dia barusan debat sama ulama. Betul nggak ulama? Betul? Bahasa Inggrisnya doktor. Jadi ulama itu ada di Alkitab Pak. Yesus sudah debat dengan ulama umur 12 tahun. Yang sering ditanya 12 sampai 29 kemana? Very clear gitu kok. Ke Nazaret 12:51-52. 2:51-52. Lukas 2 ayat 51-52. Yesus di Nazaret jadi apa? Tukang kayu gitu kok. Cukup Pak. Ya? Sudah cukup. Clear? Oke, ya silakan Pak Budi Salim menjawab. Kata Tuhan itu bagi saya merupakan suatu jabatan ya, jabatan tertinggi di seluruh alam semesta, surga, neraka dan sebagainya.
Dan kata Tuhan itu merupakan jabatan sebetulnya baik bagi Yesus maupun bagi Bapa maupun bagi Roh Kudus. Dan kalau kata Tuhan itu betul-betul dalam arti kata yang tertinggi, maka mereka pasti juga adalah Allah dalam arti kata tertinggi. Allah bukan jabatan. Bagi saya Allah itu jenis makhluk. Karena itu kalau Yesus itu Allah dan manusia, ini jenis makhluknya kayaknya ada dua gitu ya. Dia sebut anak manusia, dia manusia. Dia sebut anak Allah, dia itu Allah. Jadi baik Tuhan maupun Allah dalam arti kata setinggi-tingginya itu berlaku untuk ketiga pribadi dari Tritunggal. Dan itu ada dalam pengakuan iman Athanasius yang mempercayai Bapa sebagai Tuhan, Anak sebagai Tuhan, dan Roh Kudus sebagai Tuhan, tetapi kami tidak punya tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Lalu Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi kami tidak punya tiga Allah, dan sebagainya. Jadi memang kalau Tuhan sungguh-sungguh, pasti dia Allah sungguh-sungguh, dan sebaliknya. Jadi tidak ada kontradiksi apapun di dalam ayat itu. Baik, silakan. Kalau begitu, tadi di sebelah sana sudah ada yang ada tangannya. Karena waktu sangat terbatas tadi, yang sebelah tadi yang mana tadi? Iya, pakai topi itu. Ya, Bapak itu pakai topi, Pak. Silakan, Pak. Mohon, Pak, pertanyaannya singkat, padat, jelas. Terima kasih yang mulia. Salam. Pak, saya tujukan pertanyaan ini untuk Pak Pendeta Budi Asali. Perkenalkan, nama saya Pak Samba dari Klaten. Ini jemaat dari THRU. Pertanyaan saya singkat, Pak. Itu tadi disampaikan waktu Yesus dibaptis. Bapak mengatakan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Itu menurut Bapak tadi yang bersuara itu Bapak. Tapi di dalam ayat Alkitab itu di dalam Yohanes 5:37, Bapak itu tidak bisa bersuara, Pak. Jadi kalau istilah saya, Bapak itu bisu. Jadi Bapak juga tidak pernah jadi Allah. Jadi waktu Yesaya 64 ayat 8 ya, Tuhan, engkaulah Bapak kami. Jangan dibalik, Pak. Bapak, engkaulah Tuhan kami. Terus di dalam Yohanes 8:41 itu Bapa kami satu, yaitu Allah. Kalau Tritunggal itu sering membalik, ya Allah, engkaulah Bapa kami. Nah itu Bapak yang nanti menjelaskan bagaimana. Kalau ada pertanyaan seperti ini, itu aja Pak. Terima kasih. Silakan. Ini yang terjadi ya, kalau ini kebiasaan mereka saat gereja rupanya hanya beri ayatnya tanpa bacakan bunyinya ya, lalu bilang Bapak itu bisu. Saya baru saya hampir 69 ini baru satu kali ini ada orang bilang Bapak itu bisu. Ya udah sering ngomong, Pak. Ini jangan motong ya, lalu enggak punya etika. Betul memang kan sopan. Kalau Bapak itu bisu, lalu kenapa bisa berfirmanlah Allah, berfirman jadilah ini, jadilah itu, dan sebagainya dalam Kejadian pasal 1. Bisu dari mana? Dan ayat ini sama sekali tidak ada kesan Bapak itu bisu kalau dibaca. Tapi tidak dibaca, asal ngomong Bapak bisu dari Yohanes 5:37. Bunyinya, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, bukan Bapaknya bisu. Jangan bisa ngomong, Pak. Masih ngotot, tidak bisa ngomong. Mohon maaf, kalau Bapak bertanya, ini waktunya Pak Budi menjawab, tolong jangan dikomentari sehingga menjadi debat ya Pak. Silakan Pak Budi. Kalau saya ini memang agak tuli, misalnya di sana ada orang berbisik-bisik, saya tidak bisa dengar suaranya. Apakah mereka bisu atau gimana?
Tidak bisu kan? Jadi tidak bisa mendengar, tidak berarti yang salah yang bisu. Ayatnya cuma mengatakan kamu tidak pernah mendengar suara Bapak, gitu ya. Lalu diartikan bapaknya bisu. Dan nanti kalau kamu tidak bisa melihat Bapak, diartikan buta, gitu ya. Jadi tidak tahu lah gimana kalian menafsirkan. Itu tafsiran paling konyol yang saya pernah dengar. Ada yang lain apa lagi? Yesaya 64. Yang ditanyakan di Yesaya 64 apa tadi? Ayat 8, Pak. Ya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kata Tuhan itu huruf besar semua, berarti itu Yahweh. Tapi sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Mau ditanyakan apa? Ya itu kan seringkali kalau Tritunggal itu dibalik, Bapak, Engkaulah Tuhan kami. Sama dengan Nggak dengar saya. Yohanes 8 ayat 41 itu. Itu nggak mana yang ngomong seperti itu, Bapak, Engkaulah Tuhan kami. Tuhannya itu Yahweh loh ya. Tuhannya Yahweh huruf besar semua, atau Tuhan cuma T-nya huruf besar, itu beda. Kalau saya berkata Bapak, Engkaulah Tuhan kami, T huruf besar toh, tidak ada masalah. Karena Bapak itu Allah, dia juga Tuhan. Tapi kalau Bapak, Engkaulah Yahweh kami, itu bermasalah. Itu nggak ada ayatnya, Pak. Hah? Kalau Bapak pernah jadi Allah itu nggak ada ayatnya. Coba ditunjukkan satu ayat saja. Kalau Bapak itu pernah jadi Allah. Bapak pernah jadi Allah, tidak ada ayatnya. Tunjukkan satu ayat saja. Saya tidak ngerti orang-orang ini pernah baca Alkitab apa enggak ya? Yang berdoa sama Bapak itu cuma Yesus, karena Bapak itu biasanya Yesus Allah itu waktu. Nanti dalam giliran saya saja. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak. Jadi Bapak Allah apa bukan? Bapak itu mau Alkitabiah atau mau percaya ajaran kalian yang konyol? Ini ayat Alkitab, bukan omongan saya. Tunjukkan yang lain apa? Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Pertanyaannya apa? ya, itu jangan dibalik, Pak. Kalau Allah itu satu, yaitu Bapa. Kan itu ayatnya Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi ini Bapak pernah jadi Allah. Ini orang-orang Yahudi atau tokoh Yahudi yang ngomong ya. Jadi yang bagian awal, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, itu Yesus yang ngomong ya. Lalu jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapak kami adalah satu, yaitu Allah. Tapi itu dibantah oleh Yesus dalam ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya jadi mereka orang tidak percaya. Mereka menentang Kristus. Mereka jelas bukan anak Allah, anak iblis. Dan bahwa yang tidak percaya Kristus, anak iblis, berubah status menjadi anak Allah pada saat mereka percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan 1 ayat 12.
Cukup? Sudah? Baik, yang terakhir dari siapa ini Mas ini yang ya, ini pertanyaan terakhir ya, ditujukan kepada siapa? Sebelum jam 12 mudah-mudahan sudah selesai. Pak Isra tuh, Pak Isra mau juga terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan yang mudah dijawab ya untuk keduanya. Pertama untuk Pak Hendritan. Tadi kan disebutkan dari tadi itu Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Dan disebutkan nama Tuhan yang memang dari dahulu sekian miliar tahun itu kan Yesus. Tapi kenapa nggak ada disebutkan Yesus Esa itu? Kalau memang cuma dikatakan Allah Esa, berarti Bapak Islam gitu. Soalnya dari dulu yang dibawa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa dan sebagainya itu ya Allah Esa gitu. Gak ada yang bilang Yesus Esa gitu. Jadi kenapa cuma bisa bilang Allah Esa? Kalau gitu kita juga Islam bilang Allah Esa, berarti sama Islam kita. Dan pertanyaan kedua, ini untuk Pak Budi Asari ya, berhubungan juga dengan tadi malam yang beliau sampaikan. Disebutkan bahwa Yesus menanggung hukuman atas dosa umat manusia. Nah, ketika ada hukuman atas dosa, yang menghukum ini siapa? Yang menghukum siapa? Yang menghukum siapa? Yang dihukum siapa? Jadi kalau memang yang menghukum Tuhan, berarti yang menghukum diri sendiri. Apakah ada Tuhan yang semudah itu untuk salah? Jadi kalau memang Tuhan semudah itu untuk salah, untuk hilaf, kami Muslim ya nggak akan semudah itu untuk percaya gitu. Karena Tuhan yang kami anggap, Allah yang kami anggap itu maha sempurna, tidak pernah salah. Gitu. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Pak Hendritan, silakan jawab singkat Pak. Ya, terima kasih ya. Yudas 1 ayat 25, Allah Esa, Allahu Akbar, Warab tadi itu kan. Nama Yesus Kristus, cukup katanya. Terus 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Cukup, itu simpel banget, cukup. Ya, oke. Baik, Pak Budi Asari silakan menjawab pertanyaan kedua. Yesus menanggung hukuman. Yang menghukum adalah Allah, Bapak ya. Kalau saya mau katakan Allah menghukum dirinya sendiri, bisa seperti itu. Lalu salahnya di mana? Saya berikan satu ilustrasi ya, untuk menjelaskan hal itu ya. Ada dua anak kembar, tapi dari kecil sifat-sifatnya berbeda, tapi rupanya persis sama, sehingga sukar dibedakan. Dan sifat-sifatnya justru bertolak belakang. Yang satu baik, sekolah baik-baik dan sebagainya. Yang satunya nakalnya luar biasa dari kecil. Akhirnya setelah dewasa yang jahat ini jadi bajingan, dan yang ini jadi hakim. Yang baik itu. Satu kali yang jadi bajingan itu penjahat itu dia bunuh orang dan dia ditangkap polisi, dia masuk penjara dan lalu diadili. Dan waktu di dalam pengadilan dia dihakimi oleh saudara kembarnya sendiri. Dia sepikir senang, wah, yang ngadili saudara kembarku sendiri, pasti aku bebas. Tapi saudara kembarnya punya pikiran yang lain. Aku statusku hakim, aku harus adil. Setelah dia periksa semua dan saudara kembarnya memang salah, dia menjatuhkan hukuman mati. Marah sekali penjahat itu, kurang ajar saudara kembar, hukum aku mati. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dimasukkan tahanan sementara menunggu hukuman mati. Malam itu hakimnya mendatangi saudara kembarnya
di dalam penjara. Mana-mana dia sedang. Kamu tetap hukuman mati dan bebas. Tunggu sabar. Aku jelaskan, aku hakim. Aku harus adil. Kamu memang salah, hukuman mati harus dijatuhkan. Tapi aku mengasihi engkau, karena kamu saudaraku. Karena mari kita tukar tempat. Hakim masuk dalam penjara, saudaranya bebas. Hakim menggantikan saudaranya. Besoknya hukuman dijatuhkan. Hukumannya siapa dari? Hakim. Yang lima siapa? Hakimnya juga. Karena dia menjadi pengganti dari saudaranya. Saudaranya bagaimana? Bebas. Nah, itulah ilustrasi yang cocok untuk menggambarkan Allah menjatuhkan hukuman. Tapi dia sendiri menjadi manusia, menerima hukuman itu supaya kita yang seharusnya dihukum karena kita yang berdosa, kita bebas asal kita beriman pada dia. Cukup, Pak. Baik, terakhir Pak Pendeta Saudara, mohon pertanyaannya singkat Pak, supaya bisa selesai sebelum jam 12 Pak. Karena waktu check out hotel jam 12. Saya penasaran. Ini untuk Pak Tadiata. Saya penasaran dengan arkuntas tadi. Kata itu tuh Bapak ambil dari kata Yunani yang ada di Alkitab atau yang nggak ada di Alkitab? Kalau ada di Alkitab, tadi Bapak belum jawab di ayat mana. Itu. Jadi yang saya tanya ayat mana, mestinya dijawab di mana itu. Kedua, tadi Bapak sempat singgung Septuaginta, lalu Bapak bilang bahwa itu tahun 70 Masehi. Padahal saya Septuaginta abad yang ketiga, Pak. Itu sebelum Masehi. Tuhan Yesus belum datang juga, belum lahir juga. Itu Septuaginta sudah ada. Bagaimana Bapak bilang 70 Masehi? Waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi yang mau saya tanya, Bapak punya data dari mana sampai bilang Septuaginta itu 70 Masehi? Untuk Pak Budi Asari, menurut gerejanya Bapak, ya karena ini ada gereja nama-nama gereja, kira-kira kepercayaan Pak Henry dan teman-teman ini seperti ini, itu ya hanya berbeda atau mengandung konsekuensi soal keselamatan? Mengandung konsekuensi soal keselamatan. Dengan kepercayaannya Pak Henry hanya berbeda tipis saja atau bagaimana? Atau ini perbedaan fundament yang sangat mempengaruhi keselamatan mereka? Kalau mereka salah, mereka gak selamat, atau kita yang gak selamat? Maksudnya sesat atau enggak gitu Pak ya? Maksudnya sesat atau enggak gitu Pak ya? Ya. Baik, silakan Pak Henry Tan jawab. Ya Pak, klik Google aja Pak. Tuhan itu bahasa itunya artontas. Kalau Google saya lihat Pak, maksudnya ayatnya itu dari Alkitab atau Tidak dari? perlu. Saya hanya ingin meyakinkan ke Bapak bahwa firman yang dimaksud adalah Tuhan. Tapi tidak ada ayatnya. Tidak tahu. Kalau itu mungkin namanya Theon ya, atau Theos, nggak tahu itu. Saya hanya mengetik di Google. Saya ingin mengatakan firman itu tolong pahami sebagai Tuhan. Ya, yang itu saya nggak tanya Pak. Yang saya tanya ayat kalau memang nggak ada. Ya sudah. Ya, Septuaginta tahun 70 Masehi. Septuaginta itu bahasa Latin artinya 70. Iya 70, tapi apakah 70 Masehi tadi Bapak bilang Masehi? Yes 70. Karena yang mengubah dari bahasa Aramaik. Yesus kan berfirman pada Matius, Markus, Lukas, Yohanes pakai bahasa Aramaik. Lalu karena bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani, maka digantilah menjadi bahasa Yunani. Berlaku hal yang sama 1963. Septuaginta yang bahasa Yunani dan Ibrani ini sebenarnya lama pun ada ada Yunani sebenarnya, tapi nggak laku, nggak jarang dipakai. Dipakainya Ibrani sama Yunani. 1963 ini dieliminate bahasa Inggris semua. Itu yang saya mengatakan millesimo, ninentisimo, sexagesimo, tertio. 1963 tak latinin buat nyamain Septuaginta tahun 70. Septuaginta kan artinya 70. Jadi sembuh pokoknya 70 itu. Oke Pak, Bapak suruh saya arkuntas, silakan buka di Google. Nanti saya juga minta Bapak buka Septuaginta, cari di Google. Itu 70, tapi 70 apa? Kedua adalah mungkin ya kan sama-sama tadi bilang kekuatan ya.
Hari kemarin kan Pak singgung Septuaginta, artinya ngerti Septuaginta. Nanti kalau bahas Septuaginta, saya ingin mengatakan kalau Septuaginta, mohon maaf Pak, ada Septuaginta tercemar dan Septuaginta murni. Ayo, aku bisa jelasin tapi terlalu lama. Septuaginta itu yang tercemar Pak. Cukup Pak. Ya, cukup. Silakan Pak Budi Salina. Tadi ditanya Pak Pendeta Selasono, kalau Pak Irfan ini beda tipis atau mempengaruhi? Saya bicara tentang Sabellianisme ya. Saya tidak bicara kalian loh ya. Kalian kan nggak mau sebut Sabellianisme kan? No, I'm Christian. Ya, saya bicara Sabellianisme yang murni. Mereka percaya Yesus itu Allah. Tapi mereka tidak percaya di tunggal karena mereka percaya Bapa, Anak, dan Roh itu satu pribadi. Itu Sabellianisme yang murni. Karena mereka percaya Yesus sebagai Allah, maka dan juga karena tidak ada ayat manapun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa untuk selamat harus percaya doktrin Allah Tritunggal. Maka saya menyimpulkan bahwa ada kemungkinan, saya tidak memastikan ya, tapi ada kemungkinan orang Sabellianisme yang murni itu bisa selamat. Tapi kalau orang Sabellianisme murni itu sudah saya ajar doktrin Tritunggal secara lengkap dengan dasar Alkitab, semua jelas dia mengerti, tapi tetap menolak. Saya anggap dia tidak selamat karena apa? Karena kalau dia memang selamat, dia punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengarahkan dia kepada kebenaran. Bahwa dia menolak kebenaran yang sudah saya beritakan, berarti dia tidak punya Roh Kudus dan berarti dia tidak beriman. Tapi kelompok ini bukan Sabellianisme murni, jauh lebih parah dari Sabellianisme murni. Kesesatannya ada di mana-mana, kekonyolannya ada di mana-mana. Bagi saya, mereka tidak selamat, tidak akan berakhir di neraka selama-lamanya kecuali mereka bertobat. Pak. Baik, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir dari Pak Pendeta Selasono, maka kami harus mengakhiri ya sesi yang ketiga ini. Sangat seru sesi yang ketiga ini pagi ini. Jadi ini juga diharapkan juga bisa menjadi edukasi buat para hadirin di sini bahwa di dalam kekristenan masih ada perbedaan-perbedaan yang mendasar gitu ya. Padahal kelompok ini dan kelompok ini sama-sama menggunakan kitab yang sama gitu. Sama-sama menggunakan kitab LAITB, ini juga menggunakan kitab LAITB, begitu Pak ya? Betul kan? Apa? Yang ini kitabnya apa Pak? Oh, Tidak Bapak, ya tidak ya. Baik. Ya Pak, jelaskan lah itu. Nanti kita jelasin ke yang ini. Gini. Jadi Pak, walaupun tidak sama Pak, tidak sama. Saya hanya memakai Alkitab LAI toh. Nah iya, 1963 tapi 63. Iya, 63 bahasa Inggris diterjemahkan LAI 70 71 72. Itu toh. Aku nggak mau kesana ke LAI ya. LAI toh aku dasarnya pakai bahasa Inggris gitu. Sama Pak. Berarti itu juga. Tapi aku nggak mau pakai yang namanya Septuaginta yang tercemar. Nanti kapan-kapan tak jelasin Septuaginta tercemar. Baik, jadi intinya kedua tim ini sebenarnya menggunakan kitab yang sama, tetapi ditafsirkan secara berbeda, dipahami secara berbeda, sehingga menimbulkan kelompok yang berbeda, gitu ya. No, baik. Kami Kristen. Mohon silakan Pak. Itu ya, hak Bapak. saya Kristen, jadi saya tidak mau disebut bukan Kristen. Ya. Ya, Alkitab hanya mengenal kalau Anda tidak Kristen ya Anda Nasrani. Ya. Saya cuma ngomong. Sekarang waktunya saya bicara, ya, Pak. Okay. Sekarang waktunya saya bicara. Jadi atas partisipasi dari kedua tim, kami dari panitia juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami tidak berharap dengan adanya acara ini kita menjadi bermusuhan, tidak. Tetapi ini kita hanya bertukar pemikiran, bertukar argumen, dan bertukar perspektif. Tetapi kita tetap harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI. Begitu ya yang kita harapkan ya. Intinya
pembicaraan kita pada hari ini hanya sebatas untuk edukasi. Ya. Baik, kalau begitu dengan ini kami tutup sesi yang ketiga ini dengan ucapan terima kasih banyak kepada para hadirin dan juga para pemerhati di media sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.